Satu yang wajib juga, doa yang wajib untuk kula jenengan setiap hari, jangan pernah meninggalkan doa Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini wajib. Sebelum jenengan doa minta kaya dan lain sebagainya, baca dulu itu. Nggih. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu doa wajib untuk kita. Walaupun orang tua sudah meninggal, terus Allahumma ighfir lahu, iya boleh. Tapi ada kalimat yang dikhususkan dari Al-Qur'an, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah menyayangi orang tua kita seperti ketika orang tua menyayangi kita waktu masih kecil. Gitu, apa-apa dikasih. Ya toh, ketika jenengan masih kecil dulu, enggak. Cuman kalau nangis gak diem-diem ya, akhirnya diteol pupunya, dijiwit apa, dicubit itu pupunya. Karena ibunya galak juga. Tapi apapun dikasih. Ketika terjadi sesuatu terhadap kula jenengan, pasti orang tua yang paling tidak terima lebih dulu. Nah, semoga orang tua kita itu diperlakukan seperti itu sama Gusti Allah. Gitu ya. Cuman begini, setelah kita bertorekoh, kita bersidqiyah, mohon maaf, ini jangan sampai salah terima. Dengan orang tua kita wajib berbuat baik. Tapi kita jangan mengandalkan orang tua. Mohon maaf loh. Karena kita nggak boleh mengandalkan selain Allah. Kalau kita mengandalkan selain Allah, musyrik lagi. Walaupun mengandalkan orang tua. Walaupun orang tua itu Gusti Allah katon. Mohon maaf loh. Nggih. Kan begitu. Kalau seandainya misalkan saya sendiri. Saya kan sudah mohon maaf sekali. Saya mendapatkan penghormatannya jenengan. Jenengan menghormati saya. Ini kan karena orang tua. Seandainya saya bukan anaknya Romo, saya kan duduk di situ bareng jenengan. Mohon maaf loh ya. Lah iya. Cuman ketika kula pribadi ini mentang-mentang, artinya secara hati ini, saya kan anaknya Romo, kamu itu harus hormat dengan saya. Habis sudah. Mohon maaf loh ya. Jadi ketika mohon maaf. Ya sungkan juga sih. Cuman maksud saya ini secara kajiannya, walaupun kita itu jadi anak kiai, jadi anaknya petani, jadi anaknya pejabat, itu sama saja tugasnya Allah tusyriku bihi syai'an. Mohon maaf, yang jadi anak petani akhirnya minder, nggak berani ngapa-ngapain. Yang jadi anak kiai, jadi anak pejabat akhirnya sombong. Ini keliru semua. Gitu loh. Jadi anaknya orang miskin akhirnya takut, nggak berani unjuk gigi, bahkan unjuk prestasi, nggak berani. Yang jadi anaknya kiai, jadi anak pejabat, mentang-mentang terus akhirnya sombong. Ini sama-sama keliru. Tidak ada yang benar. Yang benar adalah kita mengandalkan Gusti Allah. Dan tidak ada selain, termasuk sebagai anaknya petani, Allah juga. Sebagai anaknya kiai, Allah juga. Sama.
bahkan dicontohkan kepada kita semuanya, yang jadi sayyidul anbiya wal mursalin, yang jadi khotamul anbiya wal mursalin, ini adalah orang yang ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan orang tuanya semenjak masih kecil, masih dalam kandungan. Ketika dalam hidup menginjak usia remaja dan sampai dewasanya hanya sebagai buruh gembala kambing, buruh dagangnya Ibu Khadijah. Ternyata malah jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kok bukan Abu Jahal yang apal Taurat, apal Injil menurut sejarah? Loh, pandai, kaya lagi, sudah jadi pembesar lagi. Loh, malah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah. Gitu loh. Nah, mohon maaf, ini ada meja. Yang taruh sini siapa? Ada toh panitianya? Ini ada air. Yang menaruh di atas meja? Nah, terus apakah botol berisi air ini anaknya meja? Loh, makanya ini posisi loh, atau tempat loh. Walaupun Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, dia ditaruh di atasnya Nabi Nuh, artinya setelah ada Mbah Nabi Nuh menjadi sebab adanya Kan'an. Jawabnya Gusti Allah, ketika Kan'an itu tidak ikut, itu bukan keluargamu. Jawabnya Gusti Allah, Gusti bagaimana, ini kan anak saya, kok tak ajak enggak mau? Jawabnya Gusti Allah, itu bukan keluargamu, dia bukan keluargamu. Mergane innahu amalun ghairu sholih. Mergane Kan'an, soalnya karena Kan'an berbuat yang tidak baik. Ngoten lho. Nggih. Jadi anak menjadi bapak, bapak menjadi anak, itu kemudian ketika kebaikan, berbuah kebaikan, itu anak bapak, anak terus. Kalau sama-sama dalam satu ruang lingkup, kebaikan menjadi kebaikan, seperti itu. Keluarga pun seperti itu. Maka kakak sama adik rebutan tanah, ya toh. Bahkan bapak sama anak, bapaknya sudah menjelang sepuh, bapaknya di sana, kamu ikut adik saja. Ini tanahnya biar saya. Mohon maaf, apakah itu anaknya? Bahkan ini satu keluarga enggak rukun, bertentangan, malah rukun sama tetangganya. Artinya yang menjadi keluarga itu amal soleh bertemu dengan amal soleh, kebaikan dengan kebaikan. Itu baru bisa menjadi sebuah keluarga. Lah, jadi walaupun saya ini sebagai anaknya, belum tentu jadi anaknya. Kalau yang diperbuat oleh saya ini tidak sesuai, tidak sejalan, tidak selaras, tidak sefrekuensi dengan yang dijalankan oleh orang tuanya. Jenengan walaupun bukan anaknya, tapi tindakannya jenengan mengikuti dawuh-dawuhnya. Jenengan berbuat baik, mendukung dari apa yang diajarkan oleh guru kita, jenengan bisa jadi anak-anaknya. Gitu loh maksudnya. Nah, posisi saya sebagai anak terus kemudian mentang-mentang itu justru menjadikan penghalang bagi saya untuk tidak musyrik. Karena berarti masih ada selain Allah. Ada siapa? Ada bapak saya. Dan yang diandalkan bapak saya. Oh gitu.
Karena yang taruh meja di sini ini saya, yang taruh air di sini ini saya. Urusannya air ini dengan saya, urusannya meja ini dengan saya. Bukan meja berurusan dengan air. Bisa diterima? Urusannya anak ini dengan Allah, urusannya bapak dengan Allah. Lah, anak dengan bapak harus berbuat baik. Ini si air jangan menjadi beban bagi si meja. Bisa diterima? Kasihan meja kalau nanti dia menjadi beban dan berat. Jangan-jangan nanti meja putus kakinya. Loh, karena menanggung beban berat atas perilaku. Oh, karena ada orang Jawa bilang, ini orang Klaten nggak ada deh. Orang Jawa bilang, anak polah bopo keprada. Bisa paham nggak jenengan? Apa yang menjadi tindakan dan sikap perilakunya si anak? Ini orang tua yang ditanyain, gimana itu anak kamu itu? Kan begitu. Anak sing polah, bopo sing keprada. Nah, itu sudah umum seperti itu. Gitu loh. Cuman ketika paham, ya terserah jenengan Gusti, wong itu punyanya jenengan. Seperti ketika Gus Dur punya anak cewek semiran tatoan. Gus Dur di apa bahasanya itu? Ada orang yang matur itu putranya jenengan. Apa jawab Gus Dur? Ya biarin toh. Terus anaknya sendiri ditanyain, kamu itu katanya orang anak saya, kamu kok berbuat seperti itu, kamu sudah siap dengan konsekuensinya? Siap? Oh ya sudah, lanjutkan. Terserah. Karena apa? Urusan saya bukan dengan kamu, urusan saya dengan Allah. Kamu ditaruh sebagai anak saya. Loh, kelanjutannya dari wabil walidaini ihsana ini wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anak-anakmu karena khawatir tentang nanti bagaimana makannya. Gitu. Ini termasuk membunuh karakter dan lain sebagainya. Bahkan mengaburkan, tidak mau mengakui bahwasanya itu anaknya. Nah, mohon maaf, kalau kejadiannya ketika dulu di zaman Kanjeng Nabi itu keadaannya kan padang pasir dan orang mau cari makan itu harus berburu. Nah, kalau anak perempuan kok suruh berburu, wah yo. Dan menurut mindset, menurut pemikiran ketika zaman itu, anak perempuan itu hanya sebagai pelampiasan biologis. Tidak bisa diandalkan. Dirawat besar-besar nanti nggak menghasilkan apa-apa, mending dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ketika itu, jadi zaman itu punya anak perempuan itu aib. Gitu loh. Kalau sekarang punya anak perempuan cantik, lebih menguntungkan. Ayuan. Ya Allah, Masya Allah. Maka kan hati-hati. Dunia ini berangsur-angsur menjadi jahiliyah kembali. Sampai kemudian nanti akan timbul manusia pembaharu. Jadi lampu itu lama-lama semakin redup. Kanjeng Nabi sebagai anta nur fauqon nur, anta iksir wa gholi, anta misbahus suduri ini semakin redup. Jadi Rasulullah sebagai cahaya di dalam dada itu semakin redup. Apa iya? Ya lihat saja hari ini. Bahkan Kanjeng Nabi cuma sebagai kudung untuk kemuliaannya sendiri.
Ya toh? Jadi Kanjeng Nabi cuma dijadikan sebagai saya. Bukan untuk memuliakan Kanjeng Nabi dan memperjelaskan Kanjeng Nabi itu seperti ini, bukan. Itu demi dirinya sendiri. Yang membicarakan Kanjeng Nabi itu demi dirinya sendiri, bukan demi Kanjeng Nabi. Mohon maaf loh. Bisa diterima? Iya, yang katanya cucu, yang katanya dzurriyyah, bukan untuk Kanjeng Nabi, untuk dirinya sendiri. Kalau untuk Kanjeng Nabi, masa iya tega mau manggung harus 50 juta? Nah, apakah itu bisa bikin terang orang-orang yang cari dana 50 juta itu? Pastikan mumet itu cari donatur harus terkumpul 50 juta. Itu baru buat nyangoni Pak Kiainya, lah sound system, panggung dan lain sebagainya. Maka mau ngundang aja bahkan ngantri 2 tahun. Bukan karena terlalu padat, bukan. Karena duit buat ngumpul segitu itu ya harus 2 tahun itu. Mohon maaf loh. Jadi hatinya itu tidak tahu kalau kamu mau membaca sholawat, kamu akan dapat syafaat. Apapun yang kamu inginkan akan aku kabulkan, akan aku tolong untuk segera berhasil. Enggak. Dia masih mengandalkan uang bisaroh dari jamaah agar nanti bisa beli mobil, agar nanti bisa bikin bangun pondok. Bukan mengandalkan syafaatnya Nabi pondok ini jadi, tapi mengandalkan saweran. Loh, kok begitu? Nyatanya bilang begini. Loh, wong kamu ngundang artis aja berani 50 juta. Apa dapatnya? Katanya begitu. Nah, ini jelas ngaji dapat syafaatnya Kanjeng Nabi kok cuman 500.000. Loh, berarti kan dia minta disejajarkan dengan artis-artis itu kan? Bisa diterima enggak? Loh iya, berarti untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi kah? Ya untuk dirinya sendiri. Nah, maka ketika kemudian kula sendiri mengandalkan nama orang tua, jangan-jangan bukan untuk orang tua, tapi untuk saya sendiri. Mohon maaf loh, disitulah terjadi sama. Maka kita itu juga tukang musyrik. Jangan merasa paling baik, kita itu tukang musyrik. Karena apa? Sering mengandalkan selain Allah, sering bilang selain Allah. Nah, untuk kita tidak musyrik, ini ada metode dari kitab Insan Kamil. Insan Kamilnya Mbah Sunan Kalijogo. Jadi kita bertorekoh qadiriyah juga. Ini ada zikir nafi isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Lewong tiada kok ditetapkan bagaimana? Wong tidak ada kok ditetapkan itu bagaimana? Ini nafi, ini isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Nah, wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah 13 kali. Kemudian dilanjutkan la ilaha 1, illallah, illallah, illallah 13.000 kali. Nah, lah iya.
Ini satu kali saja. Ininya 13.000. Loh. Ini dari kitab Insan Kamil. Nonton. Lah kok begitu? Gini. Semua yang masuk ke pemikiranmu itu ilaha. Apapun yang masuk ke dalam ingatanmu itu ilaha. Ingat apapun itu ilaha. Maka la ilaha ini satu kali nanti mewakili kurang lebih 2,5 jam. 13.000 ini 2,5 jam. Lah kira-kira 2,5 jam jenengan duduk diam itu pikirannya jenengan ngapain saja? Ketika jenengan duduk diam 2,5 jam, pikirannya jenengan ngapain saja? Lah, selama 2,5 jam itu kemasukan ilaha. Bantah dengan hatimu selama 2,5 jam, illallah, illallah, hanya Allah, bukan kecuali. Hanya gur, namung Allah, namung Allah, namung Allah. Hanya Allah, bukan kecuali. Kalau kecuali kan ada banyak kecuali. Nah, ini hanya teringat apapun di sini bilang hanya Allah. 2,5 bisa enggak kira-kira? Nggih, ini meniadakan semua yang muncul ke pemikiranmu itu harus ditiadakan. Jadi jenengan kula ini nggak usah sok yes deh. Ketika jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini anaknya mertua masih masuk. Ya toh, kerjaannya masih masuk, masih teringat pasti. Nggih, apalagi besok jatuh tempo. Wah, ini nggak berhenti itu, pasti berkeliling gimana ini, nyari kemana dan lain sebagainya. Bantah illallah, illallah, illallah. Karena semua itu nggak ada. Kembalikan ke 100 tahun yang lalu, punya hutang nggak jenengan? Duit aja nggak punya, kok hutang punya? Ketemu dari mana? Loh, hutang nggak punya, tanah nggak punya, rumah nggak punya, anak nggak punya, istri nggak punya. Allah tok bisa. Cari waktu, jadikan kebiasaan. Gitu. Wong disuruh biasa 1 hari 5 kali nggak mau, ya toh? Sing penting Allah, Allah baik. Pret. Mohon maaf, nggak nyepeleaken, wong tanamannya nggak dirawat kok mau tumbuh bagaimana? Bunyi Allah dalam hati itu otomatis. Itu buah dari dulu tanaman yang dincepke jero dodo. Pasti berbuah terus, bunyi Allah terus, itu buah dari tanaman yang dirawat dan disirami. Otomatis, nggak harus bilang Allah, nggak harus, sudah otomatis bunyi itu. Loh, kok kita lupa? Memang tanamannya mati. Gitu loh. Mohon maaf, punten sekali.